1.100 lebih yang melakukan demonstrasi semua di PHK, padan muka. Akhirnya susah sendiri kan? Bilang yang sudah pulang-pulang itu nyesel balik Indonesia, di kampung susah katanya. Kalau di Malaysia tak boleh simpan uang 2 juta dalam 1 bulan, lebih baik balik kampung aja sana. Katanya susah cari kerja. Udah kerja bertingkah. Ya udah, malam ini juga kami berangkat pulang. Kalau nggak bisa, udah diam, shh, diam, ya. Heran gue, suka banget. Ekonomi Malaysia tetap berjalan dengan atau tanpa mereka. Kita mahu. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, amin. Selalu kita dengarkan di negara kita sendiri, di Indonesia itu tidak ada kerja katanya. Nah, jadi memutuskan mereka itu untuk bekerja ke luar negara gitu ya. Padahal sebenarnya ada saja kerja di negara kita ya. Tapi itulah ya, banyak alasan orang-orang memilih kerja, mau gaji yang tinggi gitu ya. Oke, nah kita beralih kepada berita viral baru-baru ini. Mungkin kalian juga sudah tahu lah ya, viral berita ini satu PT pabrik ataupun kilang gitu ya di Indonesia sana cat 3 orang pekerjanya. Lepas itu ya pekerja-pekerja lain itu tidak terima ya. Jadi katanya untuk bentuk solidaritas terhadap kawan, kenapa kawannya itu dipecat gitu ya. Jadi akhirnya mereka itu semuanya itu marah, tak terima kenapa dipecat kawan dia. Mereka mogok ataupun tak mau kerja selama 4 hari ya. Aduh, kalau selama 4 hari ini PT tidak beroperasi ya mestilah rugi kan. Mereka itu demo, katanya itu suruh tutup PT-nya, tutup kilangnya. Gertak-gertak lah ya, tahu tak, gertak-gertak mereka. Las-las akhirnya kena batu sendiri ya. PT-nya, kilangnya itu resmi ditutup secara permanen. Kita tonton dulu videonya, nanti kita tanggapi ya. Seperti apa? Cium. Sok-sokan melakukan demonstrasi ya, akhirnya susah sendiri kan? Ini terjadi di PT Yihong, tepatnya di Cirebon, di mana PT Yihong ini memecat 3 orang karyawan. Lalu ya, karyawan-karyawan yang lain tidak terima, mereka melakukan demonstrasi, mogok kerja 4 hari ya, meminta PT Yihong tutup disebabkan 3 orang karyawan ini dipecat. Nah, akhirnya PT Yihong ya mengabulkan permintaan mereka. Tutup permanen. Seramai 1.100 lebih yang melakukan demonstrasi semua di PHK, padan muka. Akhirnya susah sendiri kan? Jadi pengangguran kan? Hah? Lain kali selidiki dulu penyebab kenapa dipecat yang 3 orang ini ya. Jangan membabi buta melakukan demonstrasi, akhirnya kan susah sendiri jadi pengangguran. Udahlah, mendapatkan pekerjaan susah, bila ada pekerjaan ya disia-siakan. Budaya-budaya demonstrasi ini ya, mogok-mogok kerja ini hilangkan. Kemarin demo, sekarang nangis. Kemarin aksi solidaritas, sekarang meringis. Ini adalah contoh orang yang nggak punya prinsip. Diajakin protes dengan alasan solidaritas, ikut-ikutan. Jadi awalnya ada 3 karyawan PT Hyung Novatex di Cirebon yang kontraknya nggak diperpanjang sama perusahaan tersebut. Lalu beberapa teman-teman kerjanya nggak terima. Mereka tunjukin solidaritas dengan mogok kerja selama 4 hari. Yang membuat operasional perusahaan lumpuh total, orderan batal, produksi berhenti, perusahaan rugi, dan keputusan muantep pun diambil. Sebanyak 1.126 karyawan di PHK. Dari ngebela 3 orang, jadi ribuan yang kehilangan pekerjaan. Setelah di PHK, di demo lagi dong. Menuntut agar mereka dipekerjakan kembali. Jadi gini loh, kalau masih butuh nggak usah aneh-aneh dah. Kok bisa mukanya masih ditempel di kepala buat minta kerjaan lagi? Yang jadi korban siapa coba? Ya hidup lo, ya keluarga lo. Tapi kan udah bahagia, karena udah nunjukin solidaritas untuk 3 teman. Katanya susah cari kerja. Udah kerja bertingkah. Jadi buat kalian yang udah kerja, jangan mau dipengaruhi orang-orang yang pemikirannya kayak sampah. Kalian lihat itu sekarang yang kejadian di Cirebon, PT Yihong. Gara-gara cuma 3 orang dipecat, dipengaruhi 1.000 lebih karyawan yang lain berhenti mogok kerja 4 hari.
dan betul-betul mogok perusahaan mana coba kalian pikirlah pakai otak kalian nih. Waktu PT Ihong pecat 3 orang, wah itu semua orang pada heboh. Karyawan semua pada ngamuk guys. Demo gede-gedean, langsung sweeping HRD ke dalam kantor. Mogok kerja 4 hari, solidaritas katanya. Tapi endingnya kena batu sendiri lu. 4 hari pabrik lumpuh, nggak ada produksi, vendor kabur, orderan batal, rugi. Ya pasti rugi lah. Bukan rugi ratusan juta guys, miliaran. Akhirnya pabrik langsung tutup permanen, game over. Sesuai permintaan kalian kan, tutup pabrik. Nah, tuh. Yang lucunya, sekarang tuh mereka lagi demo di kantor pemerintahan. Buat apa? Suruh buka pabrik lagi. Buat nerima mereka kerja di sana lagi. Lah yang bikin tutup siapa? Kalian, kan? Yang bikin bangkrut siapa? Udah bakar kapal sendiri, sekarang nyebur minta tolong. SDM kita tuh jujur, IQ-nya rendah banget sumpah. Gampang emosi, so paling bener. Kerja asal-asalan, pas dikasih sanksi, ngamuk. Gampang emosi memang. Kalian tuh nggak mikir keluarga, anak istri kalian. Nggak mikir cicilan kalian. Kalian masih pinjol kan? Mau naik gaji tapi performa jeblok. Kalian lihat sono tetangga kita Vietnam, pabrik dia sekarang maju banget. Karena SDM-nya luar biasa, gak gampang baperan. Makanya pemerintah mau support, dikasih subsidi. Karena SDM-nya tuh niat, disiplin, fokus kerja, nggak banyak drama. Makanya banyak investor asing mau masuk ke Vietnam untuk membesarkan pabriknya mereka. Karena mereka tahu SDM-nya tuh luar biasa. Kita baru 3 orang dipecat aja udah pada rusuh. Solidaritas apa sih yang kalian cari? Terus sekarang kalian nganggur kan rame-rame? Makanya kerja tuh jangan cuma pakai mulut, pakai otak. Oke, nah begitulah ya ceritanya ya. Ternyata itu katanya bentuk solidaritas ya. Wow, ternyata kena batunya sendiri, padan muka kan, semuanya kena pecat. Itulah kan sosok angger jago katanya itu ya. Sosok tunjuk muka kepada atasan, kami pun hebat kan. Ada kami pekerja-pekerja, ternyata kena pecat semuanya kan. Itu padahal permintaan kalian sendiri kan. Ada mereka demo itu tutup PT Ihong katanya gitu ya. Ya, sudah dikabulkan. Sepatutnya berterima kasih kan, malah di demo kembali. Alamak, jadi makin banyak lah pengangguran di Indonesia sana ya. Sudah banyak pengangguran, dipecat macam ini, jadi lagi banyak lah ya. Nah itulah ya, kerjaan. Ternyata ada pekerjaan disia-siakan ya. Nah itu ya, jangan datang ke Malaysia kalau mau menjadi ilegal ya. Oke, solusi lain. Dengan APRI, Kokori ya. Nah dia cakap di negara kita sendiri pun banyak pekerjaan. Nah bolehlah minta ke dia nanti kan, mana tahu dia ada kerjaan juga. Boleh dicoba. Mas ribut Kokori, APRI, silahkan ya. Jangan ke Malaysia katanya bekerja. Padahal banyak di sini ya kan. Kalau sudah datang ke sini, kerja di sini nyaman kan. Nah, kalian juga jangan buat tingkah lah ya. Kalau di Malaysia, Sari lihat juga ada kan ceritanya itu hari baru aja lah beberapa bulan yang lalu itu demo juga. Pekerja-pekerja Indonesia yang ada di Malaysia ini membuat demo kepada bosnya. Nah janganlah bawa budaya demo itu ke Malaysia ya. Kalau boleh bicarakan baik-baik gitu ya. Oke, nanti kalau dipulangkan tak ada kerja juga di Indonesia kan menyesal sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jauh-jauh dari kampung, merantau ke Malaysia, ninggalin keluarga. Kalau di Malaysia tak boleh simpan uang 2 juta dalam 1 bulan. Lebih baik balik kampung aja sana, tanam jagung. Saya nanti balik cuti kalau anak saya wisuda. Teman-teman saya pun bilang yang sudah pulang-pulang itu nyesel balik Indonesia. Di kampung susah katanya cari kerja. Jangankan kok 100.000, 50.000 aja susah katanya. Karena teman-teman itu kan dulu pulangnya nggak punya permit, jadi kan kena blacklist mungkin atau gimana kan masuk sini nggak bisa. Kalau saya alhamdulillah paspor, permit semua aktif. Bagus Mbak, bagus. Dari awal masuk saya nggak pernah kosong. Mantap. Majikan langsung buatkan permit sampai sekarang. Bos kan sudah bilang selama kamu masih kerja sama saya akan selalu buatkan permit gitu. Jadi tetap bertahan satu majikan saja lah yang ada permitnya. Dokternya keempat di dunia, ternyata diselamatin sama tenaga kerja yang kerja di luar negeri. Dengar itu, dengar. Dengar. Dengar dan fahami. Coba.
Sekali ini aja kalian dengar dan pahami apa masnya, apa videonya itu ngomong. Mana tuh yang nyuruh kami pulang? Emang kalau kami pulang kalian bisa kasih kami kerjaan? Ape dengar tuh. Gajinya gede-gede kayak gini. Yang kerjaannya itu enak-enak. Bisa. Kalau bisa ya udah malam ini juga kami berangkat pulang. Kalau nggak bisa udah diam. Shh, diam. Diam kokori ya. Heran gue. Suka banget ngurusin hidup orang lain. Urusin aja hidup lu sono. Bagi bang, bagi. Nah, Udah kan? Baik, pada jam ini kita masih lagi dalam perkembangan yang sama yang mana kita akan melihat dengan lebih detail tentang krisis yang kini sedang berlaku di Indonesia melibatkan puluhan ribu pekerja Indonesia diberhentikan. Baik, menurut KSPI iaitu Parti Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mencatatkan setakat ini 60,000 orang telah pun diberhentikan kerja yang meliputi sejumlah 50 syarikat. Data ini sangat mengejutkan kerana hanya setakat ini 60,000 orang, tapi ia hanya berlaku dalam 2 bulan iaitu Januari Februari tahun ini 2025. Banyak, ya. Baik, terlihat pula dari pecahan pekerja yang terjejas. Paling pengurangan pekerja yang agak ketara ialah PT Karya Mitra Budi Sentosa yang menunjukkan seramai 10,000 pekerja diberhentikan, manakala untuk PT Danbi International dan juga PT New Era serta PT Yuhong Novatex masing-masing mencatatkan 2,000 pekerja diberhentikan setakat ini. Manakala syarikat-syarikat lain iaitu PT Editech Cakra Widyata, juga PT Duta Cepat Pakar Perkasa dan PT Dupatex masing-masing juga mencatatkan pengurangan yang agak ketara iaitu 500 hingga 1,500 orang. Baik, itu adalah dari segi pecahan pekerja terjejas. Dalam jumlah syarikat iaitu 50 syarikat setakat ini melibatkan beberapa industri iaitu tekstil, pakaian, kasut, elektronik dan juga automotif. Baik, itu sahaja setakat ini perincian yang boleh saya kongsikan menurut data yang dikongsikan oleh Parti Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KS. Nah itu ya katanya dikongsikan daripada Partai Buruh ya. Partai Buruh ini teringat ya waktu yang baling telur gitu Sari. Oke teman-teman, nah begitulah ya tadi sudah kita dengarkan ya. Itu tadi Kak Abang itu tadi mengatakan kan yang bilangkan suruh itu hari tak payah ke Malaysia bekerja. Di Indonesia pun banyak pekerjaan katanya. Ternyata ya ini ada datanya juga ya. Ini adalah PT-PT ataupun kilang-kilang besar ya, belum lagi yang kecil menengah ke bawah ya, dan kedai-kedai macam itu lagi banyak ya yang mereka ada juga yang bankrupt, lepas tu pekerjanya diberhentikan gitu ya. Di sini pekerjaan Indonesia hilang. Pekerja Indonesia hilang pekerjaan Januari sampai Februari 2025. Itu pun sampai puluhan ribu yang dipecat ya. Apalagi tadi PT Yihong itu ya, bukannya kalian bekerja baik-baik, ini malah tes ombak, malah tsunami yang kena. Kan mereka itu ditesnya dulu ombak kan, ternyata semuanya kena goreng. Hanya pekerjanya saja. Nah ini bukan tanpa alasan ya pekerja-pekerja ini diberhentikan. Tentu disebabkan ya mungkin kilangnya pun ada mengalami kerugian ya akibat ya banyak-banyak macam lah ya. Jadi mengakibatkan mengharuskan mereka itu kena goreng juga, diberhentikan bekerja gitu ya. Inilah ya yang buat yang mengatakan itu hari salah satu itu hari ketua Partai Buruh. Katanya juga dikatakannya kalau tak ada pekerja Indonesia, Malaysia ini akan lumpuh katanya. Padahal kalau tak ada pekerja Indonesia, orang-orang di sini pun yang bekerja di Malaysia ini yang akan menganggur ya, tak ada kerjaan di negara sendiri. Nah, gitu ya. Salah satunya juga APRI yang mengatakan jangan bekerja di Malaysia, kerja saja di negara sendiri ataupun di luar negara yang lainnya. Kalau luar negara lainnya itu tidak semudah bekerja di Malaysia. Kalau bekerja di Malaysia itu
biayanya pun tak begitu besar ya. Sari tahulah kan, disebabkan ya kalian tidak diharuskan juga untuk belajar bahasa. Ada belajar sikit-sikit lah kan bahasa Melayu yang berbeza. Tapi kalau kalian pergi ke Jepang, yang Sari lihat juga ya, ke Jepang, ke Taiwan, kalian harus mempelajari bahasa. Ya, bahasa Mandarin, bahasa Jepang gitu ya. Itu perlu uang juga ya. Kalian harus mengikuti kelas lagi. So ya tidak mudah juga ya. Jadi jangan mengatakan jangan bekerja di sini, bekerja di sana. Kalau memang mereka ada niat bekerja di Malaysia, apalagi ya bekerja secara legal ya. Yang ilegal tak boleh masuk ya. Jangan sekali-sekali, walaupun enak di sini ya, tak enak, tak sedap, tak bagus bekerja di Malaysia ini kalau kalian menjadi ilegal. Karena di sini kalian akan dikejar ya, tak tenang lah ya, kalian tidak mempunyai izin tinggal. Gimana lah kalau masuk ke rumah orang itu tanpa izin yang punya rumah? Kalian masuk saja, tentulah kalian akan dicari dan hidup kita itu tidak tenang kan gitu. Oke teman-teman, kalau bekerja punya surat-surat, dokumen yang sah ya, legal ya, oke saja kan, gitu. Juga mengatakan ya, katanya nggak usah pulang di Indonesia cari kerja susah. Mungkin ada pengalamannya kawan-kawan dia juga yang sudah balik ke Indonesia, dulunya bekerja di Malaysia ini. Ketika di sana mereka ya susah mencari pekerjaan, tidak semudah di Malaysia ini kan. Boleh dapat gaji bulan-bulan. Di sana itu ya susah cari kerja. Hasil yang dari Malaysia ini dibawa ke sana itu ya habis-habis macam itu saja, keluar tapi tak ada masuknya. Nah itu yang susah ya. Mau balik ke sini lagi mereka sudah di blacklist, tak boleh kerja lagi. Itulah ya. Kenapa kerja di Malaysia itu lebih baik? Nampaknya kamu harus tahu ini. Di sini aku tidak bicara masalah gaji dan kerjanya ya. Enggak Pak, bagiku itu sama aja. Masalah gaji di Indonesia sama di Malaysia ya sama aja. Pekerjaan juga ya sama aja, sama-sama berat. Emang apa sih yang diharapkan gitu? Kerja di Malaysia lebih ringan? Ya kagak lah Pak. Di Malaysia juga berat, kadang sambil berenang juga aku. Tapi apa sih yang membuat Malaysia itu lebih better? Nah yaitu nilai tukar ringgit terhadap rupiah itu relatif mengalami kenaikan terus setiap bulannya Pak. Jadi kita kerja itu sambil investasi gitu. Misalnya waktu pertama kali kerja di sini 1.000 ringgit itu 3.500.000. Sekarang 1.000 ringgit itu jadi 3.733.000 rupiah dan masih mengalami kenaikan. Jika sama-sama dirupiahkan artinya tiap bulan gaji kita itu naik kalau di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia tiap bulannya itu sejatinya turun gitu. Dan juga kalau kerja di Malaysia itu kita nggak gampang pulang gitu. Beda kalau di Indonesia. Kerja setahun aja udah hitungannya lama gitu. Jadi akibatnya kita pengen cepet-cepet pulang. Berbeda dengan Malaysia, kerja setahun itu hitungannya masih pemanasan Pak. Kegiatan aku kerja shift malam selama 12 jam dan apa aja fasilitas yang bisa aku dapetin kerja di Malaysia. Seperti biasa, karena aku kerja dari jam 7 sampai jam 7 dan perjalanan lumayan panjang sekitar 1 jam, ini aku on the way sekitar jam 5 sore. Nah ini udah sampai, langsung scan wajah, masuk buat ganti sepatu kerja. Lanjut aku pergi ke rest area, ini udah ada temen aku. Untuk di rest area ini tuh banyak banget vending machine. Ada snack, makanan berat, minuman kaleng, ada juga minuman yang diseduh. Termasuk ada microwave, mesin printer, ada juga kursi pijat. Jadi kalau shift malam baru berangkat kerja tuh aku sering banget duduk di sini bareng teman-teman. Nah biasanya sebelum naik ke proses aku mampir ke toilet dulu. Toiletnya bersih, nyaman, cerminnya juga banyak banget. Tapi aku nggak tahu ya kalau bagian yang lelaki. Nah kalau ini bagian changing room proses aku. Baru aja masuk ternyata teman aku yang mau balik Indo tuh lagi bagi-bagiin jajan. Lumayan bisa buat aku ngemil kalau lagi rehat. Nah kalau ini aku lagi sign di baju temen aku yang mau balik. Untuk istirahat pertama aku ambil sesi kedua jam 11 PM. Menu di kantin tuh bervariasi banget, 4 sehat 5 sempurna. Minumnya aku ambil
ambil teh tarik dan juga mineral. Ini aku makan bareng teman-teman aku, mereka beli nasi di luar, jadi satu meja tuh muat 4 orang. Untuk istirahat pertama ini 40 menit, dan karena aku lagi nggak sholat, beres makan aku langsung masuk kerja lagi. Tiba-tiba udah istirahat kedua, aku ambil sesi kedua juga jam 4 AM. Karena shift malam, jadi aku sarapannya di kantin karena balik nanti mau langsung tidur. Oh iya, di sini juga nyediain water dispenser. Tiba-tiba udah waktunya pulang aja. Ini aku scan wajah jam 7.03 AM. Oke, itu dia kegiatan aku shift malam ini. Kapan-kapan lagi. Thank you for watching. Bye-bye. Pekerja Indonesia makin menjauhi Malaysia. Dulu berebut datang, sekarang lebih suka Jepun, Taiwan dan Hong Kong. Sebabnya, katanya gaji lebih tinggi, kerja lebih terjamin. Tapi persoalannya, betul ke semua yang pergi itu pekerja sah? Atau Malaysia sebenarnya dah makin tegas dalam menangani parti yang selama ini bebas keluar masuk? Jangan lupa ekonomi Malaysia tetap berjalan dengan atau tanpa mereka. Kita mahukan tenaga kerja yang sah, bukan yang menyelinap masuk dan akhirnya menyusahkan negara. Nak cari rezeki, datanglah secara betul. Kalau tidak, jangan terkejut bila pintu ditutup rapat. Betul sekali. Merantau kerja di Malaysia enak nggak ya? Nah, pasti dari kalian banyak yang nanya kayak gini kan, betul nggak? Oke, sambil aku makan siang, aku mau cerita sedikit bagaimana sih rasanya jadi perantauan di Malaysia dari Indonesia. Nah, kalau orang tanya, enak gak? Aku jawab, enak banget. Enak karena gajinya ya guys. By the way, aku dulu di Indonesia juga kerja kantoran guys. Tapi kan kalian tahu sendiri gaji di Indonesia kayak gimana. Untuk 3 tahun yang lalu, gaji 3 juta itu udah besar banget. Nah, ini untuk di Pontianak ya guys, karena aku dari Pontianak. Nah, di sini kalian bandingkan aja guys. Untuk standar gaji foreigner di Malaysia itu adalah kurang lebih 1.500 ringgit. Nah, 1.500 ringgit kalau dirupiahkan itu sekitar 5 jutaan. Nah, jadi kalian sudah paham kan sampai sini? Kalian bandingkan aja di Indonesia gaji kantoran masih banyak loh yang di bawah 3 jutaan. Kalau aku sih kalau boleh jujur lebih baik merantau dari dulu, betul nggak? Kerja di sini selain kita bisa nabung. Terus nih kalau di sini kan nggak banyak teman. Ada sih teman-teman. Tapi kan semuanya mental pekerja ya. Maksudnya tuh yang kedepannya tuh sama gitu pemikirannya. Jadi yang kumpul duit, kirim uang ke Indonesia setiap bulan. Jadi kalau kumpul pun yang hemat-hemat aja gitu. Bahkan kalau aku nih jarang banget ngumpul sama teman-teman. Jadi kan bisa nabung lebih banyak. Sampai di sini dulu ya. Lain kali kita cerita lebih